Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Rahmatullah, NPM 18124684. Di sini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran dari Ibu Mardia. Saya ingin presentasikan makalah yang berjudul Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Secara historis, pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya, masyarakat Islam ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak Nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan. Artinya, sejak itu mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagamaan mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di pesantren. Sejak awal pertumbuhan, fungsi utama pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenali tafaqquh fi al-din, yang diharapkan dalam mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Pembahasannya sejarah lahirnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Syekh Maulana Ibrahim dan Sunan Gresik merupakan orang yang pertama membangun lembaga pengajian yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuannya agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas. Usaha Syekh menemukan momentum seiring dengan mulai runtuhnya singgasana kekuasaan Majapahit 1293 sampai 1478 Masehi. Islam pun berkembang demikian pesat, khususnya di daerah pesisir yang kebetulan menjadi pusat perdagangan antar daerah bahkan antar negara. Hasil penelusuran pesantren pada awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa seperti Giri, Gresik, Ampel, Denta, Surabaya, Bonang, Tuban, Kudus, Lasem, dan Cirebon. Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Jamakhsyari antara lain, John menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan menurut Sesebrek berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah sastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata sastri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Secara terminologi, Kiai Haji Imam Jarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana Kiai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjauhi dan pengajian agama Islam di bawah bimbingan Kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pesantren sekarang ini merupakan sebagai pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri. Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam Kiai Haji Abdurrahman Wahid mendefinisikan pesantren. Secara teknis, pesantren adalah tempat mana santri tinggal. Definisi di atas menunjukkan betapa pentingnya pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh. Pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya. Sejarah perkembangan pesantren. Pada awalnya berkembangnya ada dua fungsi pesantren, yaitu lembaga pendidikan dan sebagai lembaga penyiaran agama. Fungsi utama itu masih melekat pada pesantren.
Walaupun pada perkembangan selanjutnya pesantren mengalami perubahan, pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai pesat sepanjang abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara luas, sehingga kemunculan pesantren di tengah masyarakat selalu direspon positif oleh masyarakat. Respon positif masyarakat tersebut dijelaskan oleh Juhairini sebagai berikut. Pesantren didirikan oleh seorang kiai dengan bantuan masyarakat dengan cara memperluas bangunan sekitar surau, langgar atau masjid untuk tempat pengajian dan sekaligus sebagai asrama bagi anak-anak. Dengan begitu anak-anak tidak perlu bolak-balik ke rumah orang tua mereka, anak-anak menetap tinggal bersama kiai di tempat tersebut. Perkembangan pesantren terhambat ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Hal ini terjadi karena pesantren bersikap non-kooperatif, bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang berasal dari barat dan bersifat modern menyimpang dari ajaran agama Islam. Di masa kolonial Belanda, pesantren sangat antipati terhadap westernisasi dan modernisme yang ditawarkan oleh Belanda. Akibat dari sikap tersebut, pemerintah kolonial mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Sistem pendidikan di pesantren yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren. Tipe pesantren berdasarkan kurikulum, yaitu berdasarkan kurikulum atau sistem pendidikan dipakai pesantren mempunyai 3 tipe. Yang satu, pesantren tradisional yang salaf, ada juga pesantren modern, khalaf atau asri, dan yang ketiga pesantren komprehensif. Yaitu kesimpulannya, secara historis pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial, budaya, masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak Nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan. Artinya sejak itu orang mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagaman mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di pesantren. Sejak awal pertumbuhan, fungsi utama pesantren adalah menyiapkan santri dalam mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal tafaquh al-fiddin, yang diharapkan dan mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Ada 2 fungsi pesantren, yaitu lembaga pendidikan dan lembaga penyiaran agama. Mungkin itu saja penjelasan makalah dari saya. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.